paid pro melalui apa ya namanya kerjasama dengan suatu brand atau menjadi brand ambassador dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ini ya jadi sebenarnya nggak cuma di Indonesia aja gitu, negara di seluruh dunia bahkan di buku itu menyampaikan bahwa kita dunia dan perusahaan itu menggunakan influencer atau endorser itu untuk membantu mereka dan eh, dijadikan sebagai promotion tools gitu atau alat promosi gitu. Nah, dan juga tapi ada ini ya, ada batasan negaranya gitu. Ada negara-negara yang paling banyak menggunakan influencer itu cuma negara-negara di Asia Pasifik dan juga di Afrika gitu. Tapi Amerika Utara mereka nggak begitu menggunakan influencer gitu. Ada isu-isu yang mereka percaya gitu ya. Jadi mereka lebih percaya orang Amerika Utara ini lebih percaya tentang yang disampaikan oleh orang lain gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia mungkin itu terbatas antara generasi gitu ya. Generasi X mungkin, generasi ya X atau baby boomer gitu ya, itu kurang mempercayai influencer gitu karena keterbatasan penggunaan media sosial ataupun dengan apa ya mereka dari dulu gitu ya influencer itu masih belum ada gitu kan. Tapi kalau misalkan karena kan juga menggunakan TV masih baru-baru aja kan ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan generasi Y, milenial, Z bahkan Alpha itu sudah sangat memberikan efek yang signifikan terhadap influencer gitu, pengaruhnya terhadap iklan. Nah, jadi oke. Jadi ini posisinya sekarang gitu ya, posisinya adalah kita apakah kita mau menjadi influencer gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan mau jadi influencer bisa menggunakan tips ini. Jadi saya akan nah, memberikan indikator gitu ya. Bentar. Akan menyampaikan indikator apa aja sih yang menjadi poin penting atau tolak ukur bahwa kita bisa menjadi influencer yang bisa bekerja sama dengan suatu brand gitu. Atau kalau dari kacamata lain, kita sebagai orang marketer, kita mau menggunakan jasa influencer yang seperti apa gitu. Nah, kita akan membahas di dalam materi ini gitu. Jadi sebenarnya ada banyak ya yang bisa kita bahas, cuman saya ringkas gitu supaya dalam materi ini kalian bisa mengambil poin-poin pentingnya gitu. Oke, next slide. Nah, di sini ada prediktor celebrity endorser effectiveness. Jadi prediktor ataupun dimensi ketika kita mau menggunakan celebrity endorser gitu supaya efektif. Apa yang kita pilih gitu ya. Apa aja pertimbangannya gitu. Nah, ini ada beberapa pendapat gitu ya, tapi beberapa pendapat ini tidak untuk kita perdebatkan gitu kan. Tinggal kalian mau pilih, kalian menggunakan dimensi yang dikemukakan oleh Kelman 2018, itu ada tiga, credibility, attractiveness, dan juga power, atau menurut Priyankara et al. Tahun 2017, itu ada empat, attractiveness, credibility, expertise, dan juga trustworthiness gitu. Jadi di sini yang beda itu ada ini ya, ada dua.
gitu ya. Nah, jadi bebas kalian mau menggunakan dimensi yang mana gitu. Kita akan membahas satu persatu. Nah, jadi apa sih? Nah, jadi biasanya kalau saya membimbing skripsi itu anak-anak teman-teman mahasiswa itu biasanya menggunakan dimensi ini untuk memilih apakah influencer ini sudah menyampaikan menyampaikan iklan dengan baik gitu ya, menyampaikan pesan dengan baik. Nah, jadi ataupun kenapa sih si pengikut ini gitu ya, misalkan kalau langsung ke dunia nyata, misalkan kenapa Rachel V-nya ataupun Nikita Mirzani misalkan itu dipilih untuk menjadi influencer untuk brand mereka gitu. Atau misalkan siapa Raisya gitu. Kenapa Raisya dipilih oleh Aqua untuk menjadi brand ambassadornya? Nah, yang pertama, dimensi yang pertama itu ada credibility. Nah, nama juga credibility, kredibilitas gitu ya. Nah, jadi kredibilitas itu kalau menurut Kokomer itu adalah bagaimana eh, kita si pendengar ataupun yang mengikuti itu percaya bahwa influencer itu memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan ataupun ahli gitu ya terhadap suatu hal gitu. Nah, jadi expert namanya juga expert gitu ya. Nah, jadi apakah influencer ini itu memahami atau ilmu pengetahuannya gitu ya tentang apa yang disampaikan itu baik gitu. Jadi dia mengkomunikasikan kepada konsumen itu jelas atau enggak nih kayak gitu. Nah, eh, ini menjadi salah satu hal yang penting ketika kita memilih influencer seperti apa. Apakah, oh ada banyak kan ya influencer yang akan kita pilih. Apakah ada influencer seperti Nikita Mirzani? Apakah influencer seperti Joe Taslim misalkan? Nah, tentu pemilihan ini harus sesuai dengan yang namanya latar belakang dan juga nilai yang dimiliki oleh si influencer gitu. Nah, ahli gitu ya, kredibel itu ahli, dia itu ahli terhadap ahli dan juga dapat dipercaya gitu, itu kredibel. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada trustworthiness gitu atau trust. Nah, percaya gitu ya. Jadi hmm, apa yang kalau misalkan kalau perempuan-perempuan yang gemar make up gitu ya, mungkin banyak yang mengikuti Tasya Farasya misalkan. Alasan kenapa mengikuti Tasya Farasya pasti karena yang disampaikan oleh Tasya tentang make up itu kalian percayai gitu kan. Karena pasti orang-orang ngomongnya gini, Tasya Farasya approve gitu kan. Nah, berarti Tasya Farasya itu merupakan seorang influencer yang kalian percaya gitu ya. Kalian memiliki kepercayaan terhadap Tasya Farasya itu bahwa apa yang dikatakan oleh Tasya itu pasti benar tentang produk ini gitu. Nah, jadi kepercayaan ini pasti eh, berdasarkan ya, kalian memfollow influencer itu pasti karena kalian percaya apa yang disampaikan oleh si influencer ini benar gitu. Makanya baru-baru ini Tasya Farsha sempat membuat peraturan baru siapa saja yang mau menggunakan jasa dia untuk endorse itu harus ada BPOM-nya dan lain sebagainya gitu ya. Harus
menyertakan bukti uji lab bahwa skincare yang ini itu mengandung eh, berapa persen misalkan kandungan ini dan itu benar adanya gitu. Si Tasya ini ingin menjaga amanah dari si masyarakat bahwa saya diberikan amanah itu kepercayaan gitu ya untuk menyampaikan brand-brand skincare yang saya percayai ini berkualitas gitu. Nah, jadi itu salah satu eh, alasannya dipilih dan juga kenapa kita mengikuti si influencer tersebut gitu. Kemudian berikutnya adalah export gitu ya. Namanya juga export. Jadi export is the degree to which a source is perceived as a source of valid assertion gitu ya. Jadi em, ini export itu jadi seberapa luas gitu ya. Pengikutnya itu memandang si influencer ini berpengetahuan luas dan juga ahli terhadap brand yang disampaikan gitu. Jadi pasti akan lebih persuasif menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan suatu brand tersebut dibandingkan dengan orang yang kurang ahli gitu ya. Nah, pasti kalau diminta untuk membedakan cushion X dan Y antara saya dan juga Tasya, itu pasti beda ulasannya dia. Kalau saya cuma ngomong cushion ini nyatu di muka saya, misalkan seperti itu. Tapi oxidize, kemudian bisa menutupi pori-pori dan lain sebagainya. Jadi pasti ulasannya tuh lebih dalam gitu ya. Nah, hmm, eh, jadi si celebrity endorser ini kaitannya dengan iklan itu pasti efektif untuk mendongkrak si iklan ini eh, lebih baik di mata masyarakat gitu ya. Nah, jadi eh, tapi seperti ini, kredibilitas mungkin si influencer. Kalau misalkan dia nggak kredibel gitu ya, dia nggak, jadi kredibel itu bisa dibuktikan gitu ya. Sesuatu yang nggak, ada yang bisa dibuktikan, ada yang nggak. Kalau expert kan misalkan pakai sertifikasi misalkan, tapi eh, expert itu tidak mempengaruhi, kurang mempengaruhi brand. Misalkan dia bermasalah gitu ya, apa lantas expertnya itu hilang kan enggak? Meskipun dia udah bolak-balik masuk penjara, apakah dia menjadi tidak expert? Kan enggak ya. Jadi expert itu kan sesuatu yang menempel di dalam diri individu gitu. Jadi keahlian seseorang itu tidak akan diubah oleh oleh apa pengaruh negatif gitu ya, atau hal-hal yang negatif gitu. Jadi tidak akan terpengaruh. Tapi kalau misalkan kredibilitas itu pasti akan terpengaruh gitu ya. Orang ini udah pernah masuk penjara gitu kan, pasti udah nggak kredibel lagi, gampang bohong misalkan, bisa seperti itu. Jadi ada hal yang bisa dipengaruhi oleh asumsi publik, ada yang enggak. Apalagi kalau orang artis di Korea gitu ya, sekali dia kena skandal kan pasti langsung diputus kontrak gitu kan, karena dia udah dianggap tidak kredibel gitu. Tapi dia tetap ekspor gitu ya, tapi dia sudah tidak dianggap kredibel untuk menjadi brand ambassador suatu produk misalnya seperti itu. Contohnya kayak baru-baru ini influencer randal gitu ya. Tapi apa ada beberapa produk yang memutus kontraknya gitu ya, karena dia sudah dianggap tidak kredibel. Tapi dia tetap expert gitu kan.
untuk misalkan dia mengulas tentang suatu baju gitu. Makanya dia masih dipakai untuk show gitu kan oleh suatu brand tertentu gitu. Karena Aziza Salsa masih dianggap expert untuk em, bisa menjadi influencer brand baju tersebut gitu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah atraktif. Nah, atraktiveness itu kan daya tarik gitu ya. Nah, daya tarik ini kan contohnya Ariel Noah itu kan punya daya tarik tersendiri gitu ya bagi generasi milenial misalkan. Dia meskipun pernah kena skandal tapi dia tetap daya tariknya kan ada pesona tuh, wibawa gitu kan, karisma. Nah, itu kan tidak bisa tidak bisa ini ya, tidak bisa ibarat kata tuh tidak bisa dibeli gitu ya. Itu tuh kayak bisa muncul di dalam diri seorang manusia gitu ya. Karena pembawaannya bisa jadi karakteristiknya, tapi eh, tidak menutup kemungkinan juga dipengaruhi oleh si fisik gitu kan. Nah, dipengaruhi juga oleh fisiknya gitu. Tapi tidak melulu soal itu gitu ya, nggak cuman tentang daya tarik fisik doang yang pilihan doang gitu kan. Atraktifness atraktif itu juga bisa muncul karena bakat yang ada di dalam seseorang tersebut gitu. Siapa ya orang yang berbakat tapi menarik? Siapa? Ada terpikir? Aura ya, Maheswara auranya betul. Pratama Arhan. Siapa? Hah? Pertama, Arhan. Hmm, ini. Jadi saya teringat ini. Siapa? Bukan. Dia kan ya. Wah, pembawa. Mungkin dan tersendiri. Nah, gitu kan. Menjadi brand ambasadornya. eh cantik juga. Jadi pilih ambasadornya Grab. Grab itu ingin menunjukkan bahwa jas, suatu layanan jasa iya atau dimensi kan gunakan nanti untuk kemudian slide berikutnya ini adalah practical issue in selecting celebrity endorser gitu. Jadi hal ini itu adalah yang patut kalian pertimbangkan ketika memilih celebrity endorser atau influencer. Yang pertama adalah selebriti dan juga audience match gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau pilih apa tuh namanya influencernya Mobile Legend misalkan, terus milihnya orang yang nggak misalkan orang dipilihnya influencer yang tidak main Mobile Legend, kan akhirnya nggak match ya, nggak sesuai gitu kan. Atau misalkan Mobile Legend itu kan identik dengan
Eh, jangan kita pilih orang, misalkan brand apa tuh, oles-oles untuk mengatasi sakit pinggang gitu ya. Tapi orang yang gaya hidupnya sehat, berolahraga gitu, misalnya seperti itu. Kan akhirnya nggak sampai brandnya, value-nya, atau yang lainnya gitu ya. Jadi di sini harus match antara selebriti, brand, dan juga audiens. Kemudian berikutnya adalah selebriti sudah. Kemudian berikutnya adalah cost consideration. Nah, berapa biaya yang kita keluarkan? Misalkan kita masih em, dalam level yang belum cukup dalam hal ini modal gitu ya. Kemudian kita menggunakan Luna Maya gitu kan. Nah itu sangat ini ya, sangat tinggi biayanya. Nah kita masih belum cukup untuk menggunakan si Luna Maya tersebut sebagai influencer kita gitu misalkan. Nah jadi ya udah, berarti kita harus turun nih rate-nya gitu. Dan juga kita juga harus berpikir apakah Luna Maya dengan budget segitu, dengan pengikut segitu, itu udah worth it nggak gitu kan. Nah, apakah brand kita banyak memfollow Luna Maya gitu kan. Nah, jadi di situ harus sesuai apakah biaya yang kita keluar dan juga produknya gitu ya. Kemudian working easy or difficult factor. Apakah influencer yang kita pilih itu adalah susah komitmennya, memberontak misalkan, telat, lelet, kemudian nggak on time, kemudian dan lain sebagai hal gitu. Karena hal ini kalau misalkan tidak on time, lelet itu bisa mempengaruhi kinerja kita kan ya. Disuruh posting jam 7 malam karena menurut kita adalah prime time, dia malah mulainya uploadnya jam 10 malam, di mana ya itu udah nggak, menurut kita udah bukan prime time lagi gitu kan. Nah, itu sangat merugikan kita gitu. Jadi kita harus memilih yang influencer memiliki track record yang baik gitu. Kemudian saturation factor ini loh, kayak sudah berapa banyak sih influencer ini digunakan oleh brand, contohnya Raffi Ahmad gitu ya, Nagita Slavina. Nagita Slavina kan menjadi influencer susu, kemudian minuman berenergi, kemudian pakaian. Nah, udah semakin banyak nih yang pakai Nagita Slavina dan juga Raffi Ahmad. Jadi jangan-jangan konsumen ini bosan, Raffi Ahmad dan Nagita lagi. Itu lagi, kalau saya sih bosan gitu ya. Saya sempat ngomong ini sama teman saya. Tuh kan yang jadi influencer si Nagita lagi, si Raffi lagi. Emang kayak nggak ada yang lain gitu kan. Nah, itu sehingga ada kejenuhan di sini. Nah, jadi jangan sampai akhirnya influencer ini bukan dikenal sebagai influencer yang eksklusif. Jadinya kayak, aduh murahan ini, ibarat kata seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau bisa kita harus menggunakan influencer yang jarang digunakan tapi memiliki poin-poin empat tadi yang tidak terpisahkan gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah the trouble factor. Apakah influencer ini suka cari masalah gitu kan? Karena ada artis-artis yang suka cari masalah, sensasi dan lain sebagainya. Karena kalau di luar negeri, influencer yang bermasalah itu sudah pasti nggak laku gitu ya, udah pasti di cut, nggak diperpanjang lagi kontraknya gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia mungkin justru yang trouble factor inilah yang malah jadi laris, dipanggil kemana-mana gitu kan. Tapi jangan lupa mereka ini punya waktu untuk terkenal doang. Misalkan cuma beberapa bulan aja gitu, dia nggak memiliki em,
keterkenalan tersebut jangka panjang gitu enggak. Nah, mungkin kalau misalkan cuman jadi influencer yang tidak dalam jangka panjang itu mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan yang menjadi representatif suatu brand, nah kayaknya perlu pikir-pikir ulang deh, kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan untuk memilih si influencer tadi, gitu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah the rule of marriage. Uh, kali- gitu. Itu iklan di yang ini yang yang komen tunggu ojek ceritanya. Kemudian ada Yamaha lewat dengan saking kencangnya, wush gitu kan. Sampai akhirnya rambutnya itu jadi ini kayak kesetrum dia, jabrik gitu jadinya kan, gitu kan. Udah kayak awet-awetan gitu. Nah, itu seakan-akan itu ada humornya sih di situ kalau menurut saya ya. Jadi wajah yang out-outan itu udah berapa tahun yang lalu gitu. Cuman saya masih ingat kejadian ini gitu karena ada humor di situ gitu ya. Nah, bahwa si iklan di dalam humor itu sangat mungkin dilakukan gitu ya. Kenapa gitu? Karena itu di situ saya menuliskan ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu ya. Jadi misalkan humor itu adalah nomor satu ya, humor is effective method gitu ya untuk atraksi attention. Jadi humor itu adalah metode yang efektif untuk menarik perhatian menarik perhatian pada iklan gitu. Kita boleh menggunakan humor, tapi di garis bawahi jangan sampai berlebihan gitu ya. Karena yang berlebihan itu bisa mengabulkan pesan dari iklannya gitu. Kemudian eh, seperti yang saya sampaikan tadi, saya masih ingat sampai sekarang humor iklan tersebut gitu karena iklan yang ada humornya itu bisa meningkatkan daya ingat konsumen. Daya ingatnya itu tinggi. Pesan iklannya juga nyampe ke saya gitu ya. Nah, jadi kemudian yang berikutnya itu adalah humor itu bisa menyampaikan pesan, ya, bisa menyampaikan pesan yang menjadi poin di apa yang kita pilih gitu. Nah, tapi jangan sampai seperti yang saya sampaikan jangan sampai kelewat gitu ya, karena humor itu tidak menawarkan, karena sebenarnya gini fun fact-nya, humor itu tidak menawarkan eh, keunggulan yang spesifik dibandingkan dengan iklan yang tidak menampilkan humor gitu ya. Karena em, persuasinya itu rendah gitu ya. Pengaruhnya itu agak rendah gitu ya. Jadi meskipun tidak dibalut dengan humor, persuasi juga bisa nyampe gitu. Dan kemudian dan berikutnya, humor itu juga tidak meningkatkan kredibilitas si sumber. Kenapa gitu ya? Karena eh, seperti yang saya sampaikan bahwa kalau sampai iklan tersebut disampaikan dengan humor yang berlebihan, maka kredibilitasnya bisa turun. Kayak akhirnya tuh kredibilitas suatu brand ini
main-main gitu ya, diolok-olok gitu ya. Nah, kalau misalkan HP berlebihan bisa seperti itu. Kemudian si humor ini juga, hmm, nah jadi eh, si humor ini juga itu cenderung cuman menjadi suatu hiburan gitu ya. Nah, humor pun penerimaannya kan berbeda. Menurut saya lucu, menurut kalian belum tentu lucu gitu kan. Kalau orang yang kesehariannya emang ngelawak gitu ya, terus ada humor receh, menurut dia tuh sudah suatu humor gitu. Tapi kalau misalkan orang dengan orang itu jarang, ibarat kata flat gitu ya, jarang ngelucu atau jarang ketawa gitu ya, kemudian ditampilkan humor yang menurut kita lucu, belum, menurut dia belum tentu itu lucu, bisa jadi menurut dia itu garing gitu kan. Nah jadi karena humor itu tadi memiliki persepsi yang berbeda gitu, jadi jangan sampai berlebihan dalam menggunakan si humor tersebut di dalam iklan gitu. Kemudian next ke bawah itu ada the function of music in advertising gitu. Musik dalam artian bisa jingle, kemudian lagu, back song. Contohnya kalau Saritati na 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 gitu kan. Kalau Coca-Cola kan kan kayak ada drumnya ya, karena Coca-Cola itu kan sering dia eh, menjadi sponsor dari sepak bola gitu kan. Dung 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 gitu kan. Nah, kemudian apalagi? Hmm, back song Lagu yang Oreo. kalian ngena. Oh ya, Oreo. Nah, itu musik. Nah, jadi kita ini sangat signifikan kalau misalkan musik tersebut singkat, berbeda, dan mudah dihafalkan gitu ya. Kita bisa menggunakan musik sebagai advertising, pendukungnya gitu. Kemudian berikutnya adalah the rule of comparative advertising. Nah, contohnya, ini sangat banyak contohnya ya. eh ya, daripada saya sebenarnya ada contohnya ini di Canva saya gitu, tapi banyak dia. Jadi saya memberikan contoh Pepsi dan juga Coca-Cola gitu kan. Pepsi sama Coca-Cola kalau di Indonesia, Pepsi kan nggak ini ya, udah nggak beredar lagi. Tapi kalau misalkan di luar, Pepsi sama Coca-Cola itu sering melakukan em, perbandingan gitu ya. Kalau misalkan kalian searching, bisa banget gitu kan, banyak di situ contohnya. Contohnya, apa? Ini saya nggak bisa share screen. Jadi di situ itu eh, kalian bisa search ya Coca-Cola dan juga Pepsi kalau di luar bagaimana mereka saling membandingkan gitu ya, atau kayak tolak angin dan juga antangin gitu kan. Nah, kan mereka mau pakai perbandingan itu boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu kan pakai perbandingan. Yang penting jangan menyebut merek kan gitu. Nah, jadi perbandingan ini juga akhirnya bisa menjadi salah satu alternatif. Misalkan gini, saya ingat Coca-Cola, ingat Pepsi gitu. Karena si Pepsi ini membandingkannya dengan Coca-Cola gitu ya. Jadi berkat perbandingan tersebut, kita itu ada di sisi sebelah kanan atau kiri di otak kita gitu ya. Ketika kita ingat brand X, otomatis kita juga ingat brand Y. Kayak gitu. Berkat komparatif tadi gitu. Nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Oke, nah dari sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Mm-mm. Kalau Silakan. kan kita udah tahu ya, kan Ya, mirip-mirip sekali lagi. kalau dengan Pepsi itu ada Samsung dan Apple. Nah, kadang mereka tuh bikin
referensinya kadang saling nyindir gitu. Heeh. Gitu itu komparatif juga apa Iya, gimana? dia termasuk komparatif. Kayak si apa kemarin Apple ya, ya kalau nggak salah, di kalian bisa searching. Dia bikin iklan yang jalannya lambat. Kalau di Samsung gitu kan, dia jalannya lambat. Kemudian jadi cepet dia kalau eh, di Apple gitu, prosesornya gitu. Boleh-boleh aja gitu kan. Karena perbandingan itu salah satu bentuk dari promosi gitu ya, bahwa kita lebih baik dibanding dengan brand sebelah gitu atau brand pesaing seperti itu. Nggak apa-apa aja gitu ya. Tapi perlu diperhatikan em, apa kita itu sudah setara belum sama pesaing. Misalkan Xiaomi misalkan dengan kenapa iPhone memilih Samsung sebagai kompetitifnya dibanding Xiaomi misalkan. Nah, karena itu sejajar gitu ya. Di dalam pasar mereka menurut Apple Samsung inilah saingannya gitu. Jadi kalian ketika komparatif juga harus yang sesuai, yang apple to apple, yang peer to peer gitu ya. Jangan yang memiliki resource besar, yang kalian bandingin dengan kalian, misalkan yang resource-nya tidak sebesar itu gitu. Jadi ya nggak ya nggak bisa dibandingin lah, pasti jawabannya kayak gitu oleh konsumen. Jadi kita menghindari kayak blunder sendiri akhirnya gitu ya. Nah, oke, jadi gitu. Em, siapa tadi yang nanya? Saya Bu. Hasna. Ya, jadi gitu Hasna. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, jadi untuk membuat pemahaman kita lebih lebih bagus ya, itu saya minta teman-teman untuk mencari iklan yang dia menggunakan humor sebagai advertising, kemudian music, kemudian dan juga comparative advertising. Ada tiga tadi. Kemudian kalian analisis kenapa iklan ini menggunakan tiga tadi, salah satu dari tiga itu gitu ya. Kemudian alasannya kenapa dan apakah sudah match atau enggak, pesannya nyampe atau enggak. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Kalau misalkan enggak, harusnya gimana? Gitu. Jadi kalian jangan mencari yang jawabannya udah match semua, enggak. Kalian cari yang jawabannya enggak match gitu. Supaya kalian bisa mengemukakan harusnya tuh seperti ini, gitu. Oke? Ini tugasnya per kelompok apa gimana Ibu? Ya, tugasnya per kelompok. Dibuat dalam bentuk infografis. Jadi satu satu flyer kayak flyer gitu ya. Jadi bentuknya tapi infografis yang bagus ya, yang eye catching. Untuk brandnya berarti tiga macam gitu ya? Atau satu brand? Ya, pasti berarti brandnya ada tiga. Yang satu dia pakai humor, yang satu pakai musik, yang satu pakai komparatif. Berarti nanti ini dulu biar gak sama kayak kelompok lain kayak gitu juga. Ya, boleh Tapi boleh. kalau misalkan eh, misalkan kelompok satu humornya brand A, tapi kelompok dua musiknya brand A juga itu gak apa-apa atau jangan? Beda aja supaya lebih kaya. Oh beda. Ya. Tapi kalau misalkan di dalam brand A ini ada musik dan juga humor, itu nggak apa-apa gitu. Kalau Jadi untuk kelompoknya gimana ya Bu? seperti yang kamu sampaikan tadi, kalau misalkan brand A ngulasnya tentang humor, kemudian kelompok satu ngulasnya sama juga brand A tapi musik gitu. Nah kan berarti kamu menyampaikan di brand A ini ada musik dan
juga humor gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ya, jadi si brand A tersebut berarti kan menggunakan hono, humor dan juga musik gitu kan. Nah, itu bisa gitu. Kalau untuk pembagian kelompoknya gimana Bu? Di eh, spin apa Oke. gimana? Kelompoknya udah ada belum? Udah ada sih dari kelompok yang kemarin sama Bu Teri. Ya udah pakai kelompok itu aja. Oke. Mm-mm, gitu. Nah, ada pertanyaan? Nanti seperti biasa, nanti akan saya pilih untuk di kalian presentasikan, gitu ya. Ibu izin bertanya lagi, kan Mm-mm, di kemarin CB kita sama Ibu, itu kira-kira mm. Ibu bakal buat Google Classroom lagi atau gimana? Oh iya, ya nanti saya bikin Google Classroom ya. Oh, em, kayaknya nggak usah deh, nggak usah banyak-banyak Google Classroom. Yang kemarin CB itu nanti akan saya ganti, gitu ya. Oke, makasih Bu. Oke, ya, Terus saya mau tanya, Bu. Untuk absen lima ya enamnya silakan. berarti pakai sheet 2 aja ya, Bu? Nggak usah buat lagi absen 6, 5 6-nya. Absen 5-6. Ya, yang kemarin di upload di Google Classroom. Berarti dibikin sheet baru aja. Oh iya, ini aja upload baru aja. Oh, upload baru, oke. Upload baru di di situ dengan tulisan mata kuliah ANC gitu. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Ada pertanyaan? Cukup? Dari saya cukup. Oke. Kalau gitu minta tolong Hasna di absen ya. Dan juga teman-temannya seperti biasa ya. Sama Ru. Yang bertanya silakan diberikan poin keaktifan. Oke. Hmm, Faisal, untuk podcast itu sekarang sampai jam 12 itu akan berakhir dipakai sama Bu Ika. Jadi kita akan pakai nanti jam 1. Jadi udah dibuka ruangannya. Jadi kalian silakan dipersiapkan ya. Baik, Bu. Berarti saya tetap izinkan ya? Iya, di ngomong aja mau dilanjutin sama Bu Meta gitu. Kepahasan namanya di situ. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Untuk podcastnya perlu pakai bos apa? Script gitu nggak, Bu, untuk jaga-jaga? Oh, enggak usah. Kan pakai bisa pakai laptop. Oh, oke, baik, baik. Ya. Oke, kalau gitu hmm, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Baik Bu. Ya, oke. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Semuanya harus hadir ya nanti untuk podcast ya. Saya absen. Oke, siap Bu. Oke, saya izin live.